أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil 'alamin alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surat Al-Baqarah 161 sampai 163. Insyaallah taala pada subuh ini kita lanjutkan dengan ayat 164. Al-Baqarah 164. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa muatan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah matinya bumi tersebut, dan ia menebarkan di dalamnya berbagai macam makhluk. Perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, itu semua sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 164. Ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana para ulama menjelaskan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah itu ada dua. Yang pertama adalah
tanda-tanda Allah yang terdapat pada Al-Quran yang disebut dengan ayat Qur'aniyah. Itulah yang kita baca setiap hari, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu semua disebut dengan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dan juga ada ayat yang lainnya yang tidak boleh kita menyampingkannya, yaitu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terdapat di alam semesta. Ya. Dengan adanya ayat-ayat kauniyah ini, kita mengakui adanya Allah, menunjukkan segala sesuatu yang ada di ayat ini, berupa langit dan bumi, pergantian siang dan malam, hujan yang turun dari langit. Itu semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bumi dan langit serta berbagai macam makhluk yang ada di dalamnya itu ada begitu saja, seperti yang diyakini oleh orang-orang mulhid atau orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak mengakui Tuhan. Mereka mengatakan bahwasanya langit dan bumi itu ada begitu saja, tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengaturnya, tanpa ada yang mengorbitkannya. Adapun orang-orang beriman, di samping mereka membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka juga memperhatikan alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di langit dan bumi. Begitupun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, betul-betul menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berakal, yang pintar. Siapa itu orang yang pintar? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Siapa yang mampu mengambil pelajaran dari apa yang Allah ciptakan dari langit dan bumi, maka sempurnalah imannya. Di samping dia membaca ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi, Bapak Ibu, bukan hanya yang kita tempati, bukan hanya yang kita lihat, tapi langit dan bumi itu masing-masingnya 7 lapis. Bumi 7 lapis dan langit 7 lapis. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah telah menciptakan langit sebanyak 7 lapis, pun begitu juga dengan buminya. Yang kita tempati ini, Bapak Ibu, hanyalah bumi lapis pertama, dan yang kita lihat hanya langit lapis pertama. Sedangkan bumi yang lainnya ada 7 lagi, pun begitu juga dengan langitnya. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antara satu langit dengan langit berikutnya itu tidak berhimpitan, tidak berdempetan. Antara satu langit, misalkan langit pertama dengan langit kedua, ada sebuah ruang hampa udara yang jaraknya adalah 5.000 tahun. Ya, itu jarak langit pertama dengan langit kedua. Begitu juga langit kedua dengan langit ketiga, langit ketiga dengan langit keempat, masing-masing dibatasi oleh jarak 5.000 tahun.
Terus bagaimana dengan seluruh langitnya? Disebutkan dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Malaikat itu dari bumi terbang ke langit ketujuh hanya dalam satu hari. Kalau kita menempuhnya 50 alfasana, 50.000 tahun baru sampai. Dari bumi ini kita pergi ke puncak langit ketujuh, itu 50.000 tahun. Kalau sama malaikat cukup sehari, karena malaikat itu cepat. Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Siapa yang bisa menciptakan langit yang 7 lapis itu? Allah. Wa minal ardi mithlahun, sebagaimana langit 7 lapis 50.000 tahun pun begitu juga dengan bumi. Itu siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pergantian siang dan malam, malam menjadi siang, siang menjadi malam, itu semua juga merupakan kuasa Allah. Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau Allah menjadikan malam itu selalu sampai hari kiamat? Man ilahun khairullahi ya'tikum bidhiya'in, siapa yang mampu mendatangkan siang selain Allah? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun khairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu kalau Allah menjadikan siang terus-menerus sampai datangnya hari kiamat? Siapa lagi yang bisa mendatangkan malam untuk istirahat bagimu? Bersyukur ya, selagi matahari berganti dengan bulan bintang, malam berganti dengan siang, siang berganti dengan malam, tandanya itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fulki allati tajri fil bahr, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan. Kalau bukan karena Allah, maka kapal itu akan terbalik, kapal itu akan terbenam. Dengan ombak yang besar, kapal itu bisa berjalan. Siapa yang melakukannya? Itu juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, begitu juga yang Allah turunkan dari langit berupa air, yaitu hujan. Hujan pun juga merupakan kuasa Allah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dengan air hujan tersebut Allah menumbuhkan bumi setelah gersangnya. Kalau Allah mau, maka hujan itu akan menjadi azab ya. Tapi karena Allah Rahman Rahim, kasih sayang kepada hambanya, maka air hujan tersebut fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka Allah tumbuhkan bumi menjadi rezeki baginya. Tapi sayangnya manusia banyak ingkar, banyak kufur, banyak berbuat dosa, banyak berbuat kerusakan, akhirnya Allah murka. Hujan tersebut tidak menjadi rahmat, hujan tersebut justru menjadi azab, menjadi banjir, menjadi longsor, menjadi galodo dan lain sebagainya. Banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa batha fiha min kulli dabbah, begitupun di bumi dengan berbagai macam bentuk makhluknya. Ada manusianya, ada hewannya, ada tumbuhannya. Itu juga semua merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasrifir riyahi was sahabi bainas samai wal ard, begitupun angin, awan yang berjalan di antara langit dan bumi. La ayatin liqaumi ya'qilun,
itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang memiliki fikiran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya diri kita, seluruh makhluk langit dan bumi itu semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kita pun juga mempelajari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah tambahkan di langit dan di bumi, agar iman kita semakin sempurna, agar kita tidak sombong dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh langit dan bumi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bis-shawab. Inilah kajian tafsir kita pada subuh ini, Al-Baqarah 164. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di daerah tertentu siang itu tidak 12 jam, ada sampai 20 jam. Jadi pertanyaan saya, maksud Allah bagaimana itu? Kok ada berbeda-beda? Kemudian kaitannya juga dengan ibadah. Kalau dulu patokan kan matahari, Ustaz. Misalnya orang maghrib itu matahari terbenam. Itu pengantaran waktu sholatnya gimana misalnya kayak gitu kan? Ada 2 jam. Kemudian di kalimat lain, di ayat lain, jadikan siang untuk bekerja, malam istirahat. Itu kalimat perintah atau kalimat cuma pemerintah? Karena gini, kalau kalimat itu perintah, berarti yang usaha malam ini melanggar perintah kan gitu. Yang usaha malam, berdagang malam berarti melanggar perintah, berarti berusaha kan gitu Pak. Kalau itu kalimat perintah atau itu kalimat perintah? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, ikhtilaful laili wan nahar. Pergantian siang dan malam, malam dan siang. Tidak semua orang di permukaan bumi siang dan malamnya seimbang. Ya, semakin mereka ke arah kutub utara atau kutub selatan, maka malam dan siangnya semakin tidak seimbang. Ya, ada yang siangnya sampai 20 jam, bahkan sampai 22 jam, malamnya hanya 2 jam. Ada yang sebaliknya, malam saja 20 jam malam saja hanya mendapatkan cahaya matahari selama 4 jam. Ya, ini juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beruntung berada di tengah-tengah bumi, ya, di dekat garis khatulistiwa, cenderung seimbang antara siang dan malamnya. Adapun orang-orang yang berada di subtropis, ya, kalau musim panas maka siangnya akan panjang, malamnya pendek. Ketika musim dingin, malamnya panjang, siangnya akan pendek. Semakin utara atau semakin selatan, maka akan semakin tidak seimbang antara siang dan malamnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau Allah mau, semua tempat di muka bumi ini semuanya akan siang atau semuanya akan malam sampai hari kiamat, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas tadi. Yang kedua adalah bagaimana cara salatnya. Maka cara salatnya tetap sesuai dengan matahari. Namun kalau tidak bisa dengan matahari, maka di zaman sekarang ada banyak alat-alat yang bisa membantu untuk waktu-waktu salat, seperti jam digital dan lain sebagainya. Zaman sekarang juga sudah canggih, ya, maka tidak ada masalah untuk penentuan waktu salat. Apabila tidak bisa menggunakan waktu di tempat itu, maka dia bisa mengacu kepada waktu di lokasi yang lebih dekat dari dia. Tidak masalah. Ya, kalau memang tidak bisa dia melihat tanda-tanda salat dengan matahari atau dengan bulan, dia bisa menggunakan ilmu astronomi atau ilmu falak dan lain sebagainya. Di zaman sekarang sudah mudah, segala sesuatunya
tidak ada alasan bagi orang untuk tidak sholat. Yang ketiga adalah malam untuk bekerja dan malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Ini bukan kalimat perintah. Ini kata para ulama lil ghalib. Sebagian besar atau umumnya manusia menjadikan siang sebagai bekerja dan malam sebagai istirahat. Namun kalau memang kondisi yang memaksanya untuk bekerja di malam hari dan beristirahat di siang hari, maka dia tak berdosa, karena tidak ada perintahnya bekerja di siang hari. Yang penting bekerja, ya, tidak ada perintahnya harus malam itu untuk istirahat. Bagaimana kalau pekerjaan memaksanya, seperti orang yang bekerja banyak di malam hari, tidak mungkin dia akan bekerja di siang hari, maka tidak ada perintahnya untuk wajib di siang hari itu kerja, malam istirahat. Normalnya seperti itu. Namun kalau kondisi yang menuntutnya untuk bekerja di malam, beristirahat di siang, maka insya Allah dia tidak berdosa. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita fahami, dapat kita amalkan. Terlebih terkurang mohon maafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah itu kajian ilmu tafsir Ustaz Sultan. Demikian, semoga bermanfaat buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.